Oke, kita akan memulai ibadah kita pada, saat hari ini. Saya undang teman-teman untuk kita bangkit berdiri, kita akan angkat pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Oke, kita angkat pujian ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Angkat pujian ini ke awal lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita satu hati dan berdoa, teman-teman. Bapa kami yang ada di surga, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh syukur dan juga hormat Bapa. Pada saat kami berkumpul pagi ini, baik yang ada di Karawaci ataupun juga teman-teman yang mengikuti melalui Zoom, kami mohon agar Engkau menyertai kami dengan kehadiran-Mu. Bimbinglah setiap apa yang kami ucapkan, percakapan kami, doa dan setiap perenungan kami, supaya kami lebih mengenal-Mu lebih lagi. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini Bapa ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali teman-teman. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Dr. Ihan Hartoyo. Martoyo, ya. Pak Ihan ini kebetulan dulu juga sering menjadi narasumber di Radio Heartline di program Scripture Union ya Pak, persembahan dari PPA gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat khotbah-khotbah beliau, apa yang beliau sampaikan, boleh klik di YouTube Heartline Network ya, klik aja Ihan Martoyo nanti keluar gitu ya Pak Ihan. Ya, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan angkat pujian Kasih Allah. Lagu ini aslinya judulnya adalah The Love of God, ditulis oleh Frederick Martin Lehman pada tahun 1919. Ini merupakan himne klasik populer, sering diterjemahkan dalam berbagai buku nyanyian rohani, termasuk sering masuk dalam buku nyanyian KPPK atau Kidung Puji-Pujian Kristen. Lirik lagu ini terkenal dengan bait metaforis menggambarkan bahwa besarnya kasih Allah tidak terhingga. Bahkan kalau langit dijadikan kertas, air laut dijadikan tinta, tidak akan pernah cukup untuk menuliskannya. Kita sambut firman Tuhan hari ini, kita angkat pujian Kasih Allah. yang tak dapat
Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas. Tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Ayat yang kedua. Dunia yang tak tetap, tak kuasa, kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas. Tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Ayat yang ketiga. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawa, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan temu. Kasih Allah tak terduga. Kasih Allah, saya serahkan ke Pak Ihan. Penebusan bagi orang berdosa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang tersedia. Pagi ini kami bisa berkumpul, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau juga yang menolong kami ya Tuhan, mengerti cinta kasih-Mu, dan belajar mencintai Engkau dan mencintai sesama lebih baik lagi. Kami mohon belas kasihan-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih, saya excited bisa hadir di sini lagi dengan Bapak Ibu. Karena udah beberapa tahun yang lalu juga sering membawakan sesi juga di hotline ini. Saya menyapa juga teman-teman yang mengikuti dari Zoom di kota-kota lain. Hari ini yang kita akan pikirkan adalah bagian ayat-ayat Alkitab tentang pengampunan. Kita akan baca salah satu ayatnya dulu, nanti kita baca pelan-pelan ya beberapa ayat berikutnya lagi. Ayat pertama yang kita baca dari Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Ini bagian dari nasihat-nasihat dari Rasul Paulus. Saya bacakan Efesus 4 ayat 32 untuk kita. Saya baca dari TB2. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam bahasa aslinya mengampuni itu charizomenoi. Nanti kita lihat lagi apa artinya itu kalau di bahasa aslinya. Karena kata mengampuni itu di dalam bahasa kita terlalu biasa ya. Seringkali kita tidak menangkap lagi perasaannya, apalagi kita hidup di tengah-tengah budaya yang setiap tahun mohon maaf lahir batin. Sehingga itu menjadi tradisi, kita mungkin tidak merasakan lagi seberapa kuatnya kata itu di dalam kehidupan kita begitu ya, karena kita harus mengucapkannya di dalam tradisi begitu ya, terhadap apa budaya yang ada di sekitar kita. Nah Bapak Ibu mungkin di zaman modern ini nggak bawa uang cash kali ya, banyak di dompet, tapi kebanyakan dari Bapak Ibu dan saya tetap punya dompet ya, walaupun tetap ada e-wallet ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau pagi ini saya bilang, kita keluarkan semua uang yang ada di dompet saya, terus kasih salah satu teman yang lain yang ada di sini, atau di kota lain yang ikut mengikuti gitu ya.
Berapa banyak yang bersedia melakukan? Ya, kebetulan hari ini dompet saya nggak terlalu banyak uangnya ya. Mungkin di bawah 100.000 kali. Kalau suruh kasih semua ke teman di sebelah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya instruksinya adalah semua yang ada di e-wallet itu transfer juga ke teman sebelah gitu ya. Wah, kita mulai pikir-pikir ya. Ada berapa banyak di OVO kita atau GoPay kita ya. Apa ada 1 juta lebih gitu ya. Eh, atau kurang gitu ya. Karena kan bisa sampai beberapa juta juga di kantong kita. Makanya kalau kita belanja zaman sekarang, kalau kita transfer digital lebih kurang berasa. Kalau kita harus hitung lembaran uangnya itu kita lebih hati-hati, lebih berasa ya karena terasa di tangan ini uang itu mengalir keluar gitu. Tapi kalau transfer OVO atau GoPay aja truk langsung ya. Oh gila, hari ini belanjanya berapa juta saya begitu ya. Padahal beli makanan itu bisa bisa nggak sadar ya karena digital aja data itu ya. Nah, tapi kalau kita membayangkan ya bahwa kita harus berikan seluruh isi dompet kita atau e-wallet kita ke sebelah, kita mulai merasakan apa artinya mengampuni. Karena tiba-tiba ada yang keluar, ada sebagian dari kita itu yang diambil. Jadi pengampunan itu cerita yang sangat kuat yang muncul di Alkitab. Salah satunya adalah bukan nasihat, udah kamu mengampuni saja. Nggak begitu. Justru ayat yang keluar adalah jualah anak istrinya untuk bayar seluruh utangnya dia. Jadi keuangan. Karena kita tuh merasakan ya, bahwa kalau keuangan kita itu direnggut gitu ya, diberikan kepada orang lain, kita merasakan pengampunan itu sakitnya seperti apa. Jadi pengampunan itu basically sulit ya, karena menguasai emosi kita. Ada orang yang dari kecil ayahnya mengkhianati ibunya, selingkuh. Keluarganya ditinggalkan. Sehingga secara ekonomi langsung hancur kehidupan keluarganya. Dari kecil anak itu hidupnya susah. Dan dia kesulitan ya menerima trust dari laki-laki manapun. Karena ayahnya mengkhianati ibunya. Coba ya kalau Bapak Ibu kenal ya, person yang semacam itu terus bilang, kamu ampuni aja dong gitu ya. Itu susahnya minta ampun. Nggak bisa. Nggak bisa lagi ada trust itu. Ada orang yang harusnya berangkat ke kota yang lain karena menjalankan tugas, hari itu kebetulan dia berhalangan. Adiknya yang pergi. Lalu kecelakaan pesawat. Adiknya meninggal. Habis itu dia selalu merasa bersalah. Kan harusnya dia yang pergi menjalankan tugas itu, tapi adiknya yang meninggal. Kalau Bapak Ibu bilang ke dia, udah lupakan. Kan memang bukan kesalahan kamu. Memang benar bukan kesalahan dia. Tapi rasa bersalah itu tidak dengan mudah bisa dikesampingkan. Pengampunan itu tuh seperti itu. Ya sehingga kadang-kadang orang yang beragama itu memandang kata itu terlalu rendah. Ya karena kita terbiasa ya dengan bahasa rohani, ampuni aja gitu ya. Atau kita nggak bisa lagi merasakan begitu ya, dan menuntut yang lain. Kamu harus mengampuni dong. Kamu kan udah Kristen. Ya. Di sisi yang lain, justru orang-orang yang beragama kadang-kadang yang paling sulit mengampuni. Kenapa? Karena kita merasakan beratnya kehilangan itu. Kalau kita ada yang diambil dari kita. Kita ada prinsip keadilan. Kita ada prinsip justice. Dia udah bersalah besar di dalam kehidupan saya. Bagaimana mungkin kamu menuntut saya mengampuni ayah saya itu? Yang memang kerjanya setiap hari memukuli ibu saya. Saya nggak bisa mengampuni. Seumur hidup pun nggak bisa. Begitu misalnya. Jadi kadang-kadang yang beragama itu justru yang lebih sulit mengampuni. Kita baca bagian ayat ini ya. Persoalan uang itu yang direnggut itu ya. Matius 18. Itu ayat yang paling terkenal mungkin ya. Dari Matius tentang pengampunan. Kita baca beberapa ayat aja. 2 ayat saja ya, ayat 26 dan 27 yang kita baca. Matius 18, ayat 26 dan 27. Jadi ayat 25-nya yang Bapak Ibu tadi dengar ayatnya ya. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Ayat 26 kita baca sama-sama. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Ayat 27, tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan,
sehingga Ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Nah, kita bisa lihat ya, di dalam bagian ini, sebenarnya Petrus itu ya, waktu bertanya kepada Tuhan Yesus, udah cukup generous ya. Dia tanya kepada Tuhan ya, sampai berapa kali aku harus mengampuni ya kalau saudaraku berbuat dosa? Sampai 7 kali kah? 7 kali itu udah cukup generous loh. Ya, karena kalau kita bayangkan di budaya kita, kalau talak berapa kali? 3. Menurut aturan Farisi 3 kali juga udah cukup gitu ya, karena satu, oke kita ampuni. 2 kali, oh dia masih khilaf gitu ya, kita ampuni lagi. 3 kali udah enggak loh, kita udah 2 kali loh dijahatin ya, menerima kerugian itu. Masa kita ampuni terus ya? Jadi 3 kali biasanya batas yang menurut orang-orang cukup logis. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat ini jangan terlalu, syok sama Petrus. Oh Petrus nih gimana sih nggak ngerti Yesus, dia kasih 7 kali. 7 udah oke. Ya, dan di ayat lain di Lukas, justru Yesus bilangnya adalah, "Kalau orang berdosa 1 hari 7 kali kepada kamu, kamu ampuni juga 7 kali." Jadi 7 itu angka yang udah bagus lah. Petrus ini murid yang cerdas, bukan kurang belajar dia udah bilang, "Tuhan, boleh nggak 7 kali aja?" Gitu ya. Nah, tapi kan jawabannya di luar imajinasi kita ya, 70 kali 7 kali gitu ya. Kalau di Lukas, kisahnya adalah setiap hari. Jadi setiap hari, mau berapa hari, pokoknya setiap hari 7 gitu ya, sampai kapanpun kamu ampuni. Jadi intinya adalah ketiadaan batas itu, kamu terus ampuni, gitu ya. 3 kali aja kita nggak sanggup ya, sampai selamanya ampuni lebih nggak sanggup lagi kita. Bayangkan seluruh uang kita, kita kasih ke sebelah aja kita susah begitu ya, karena ada yang direnggut dari kita itu, 77 kali 7 kali nggak terbayangkan. Jadi pengampunan itu basically di luar imajinasi kita yang terbaik sekalipun. Kalau Bapak Ibu perhatikan angka-angka uang yang muncul di bagian ayat-ayat ini ya, utangnya yang hamba itu hutang ya, adalah 10.000 talenta ya. Nah kalau kita mau bayangkan ya, itu uang seberapa banyak ya. 1 talenta itu kira-kira 6.000 dinar. Kalau misalnya gaji 1 hari 1 dinar ya, seperti yang tertulis di Alkitab, maka 1 talenta itu gaji 20 tahun. Jadi, gaji 20 tahun itu nggak terbayangkan ya, artinya kalau kita dikasih uang segitu, saya nggak usah kerja 20 tahun saya bisa hidup, ya menurut standar pada saat itu di Alkitab ya. Jadi kalau kita bayangkan zaman sekarang itu apa, kayak dikasih batangan emas kali ya. Makanya zaman itu dapat 1 talenta dikubur sama dia, dapat 1 batang ya, bukan bikin warung dikubur sama dia gitu ya. Nah kalau 5 talenta itu seberapa uangnya ya, kalau 1 talenta 20 tahun, 5 talenta itu 100 tahun. Hidup kita aja nggak sampai 100 tahun kali ya, 70 tahun udah susah, 80 tahun juga udah mulai susah, tapi kalau dikasih uang 100 tahun, basically kita nggak usah kerja lagi. 5 talenta aja 100 tahun. 10.000 talenta itu berapa sih? 200.000 tahun. Ya, jadi dari zaman dinosaurus sampai sekarang terus kita dikasih uang segitu, uangnya nggak habis-habis, gitu ya. Itu nggak terbayangkan itu, uang yang semacam itu ya, di luar imajinasi kita. Jadi orang ini utang 10.000 talenta ya, waktu tuannya itu bilang jual anak sama istrinya gitu ya. Kalau kita hitung-hitung ya, jual anak sama istri berapa sih harganya? Bisa nggak lunasin 10.000 talenta? Nggak bisa. Jadi sebenarnya itu irelevan ayat itu ya. Cuman menunjukkan bahwa kalau kamu jual seluruh keluargamu, katakanlah jadi budak berikut kamunya sendiri, 10.000 talenta tetap nggak bisa bayar. Terus orangnya minta ampun. Terus ibalah tuannya. Terus kita baca, maka hutang itu dihapuskan daripada dia. Begitu ya. Nah masalahnya ada orang lain yang utang lebih kecil terhadap dia gitu ya. Terus dia tiba-tiba jadi sangat beragama pegang prinsip, kan dia udah utang. Kita harus pegang kebenaran dong, gitu ya. Malah dipenjarain temennya itu. Gitu ya, padahal utangnya jauh lebih kecil. Dia utangnya yang
gaji 200.000 tahun, dia nggak bisa bayar, diampuni. Gitu ya. Nah jadi apa tuh pengampunan gitu ya? Kata yang dipakai di situ ya, Matius 18 ayat 27 itu. Kalau di bahasa Indonesia, tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya ya. Jadi mungkin kata itu sulit diterjemahkan ya, sehingga eh, yang paling masuk akal di bahasa Indonesia dihapuskan utangnya ya. To daneon afeken auto. Jadi afeken itu di let go, diizinkan, dihapuskan kalau dalam rangka hutang, kalau kita memahaminya jadi diampuni. Jadi pengampunan itu complicated ya. Kalau ada orang yang dijahatin oleh ayahnya, terus dia bilang satu hari, iya saya udah percaya Yesus. Saya memilih untuk mengampuni ayah saya. Apakah itu artinya melupakan? Atau membenarkan ketika ayahnya memukuli ibunya? Atau apakah dia harus rekonsiliasi dengan ayahnya? Jadi kata itu ya yang dipakai itu dihapuskan hutangnya, afeken. Kalau kita baca let go, maka hal-hal itu yang kita anggap harus dilakukan sebenarnya enggak. Tapi dia udah let go. Dia tidak dikuasai kemarahan begitu besar lagi terhadap ayahnya. Atau orang-orang yang dianggap bersalah terhadap dia. Jadi kata mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Mengampuni itu tidak sama dengan membenarkan. Dia tetap salah. Utangnya tetap ada. 10.000 talenta itu. Tapi di let go. Nggak ditagih. Kamu nggak harus bayar. Juga nggak usah tiba-tiba jadi berdamai begitu ya. Ini memang orang jahat ya. Eh, yang udah menjahati seluruh keluarga saya begitu. Nggak bertanggung jawab gitu ya. Nggak mesti orang itu dipaksa untuk rekonsiliasi. Kamu harus berdamai. Nggak bisa berdamai. Terlalu berat lukanya. Tapi kalau dia udah berhasil sampai kepada state di mana dia peaceful, tidak lagi terobsesi, membenci person yang sudah menjahati dia itu, maka dia udah let go. Ya, jadi ada nuansa kata itu juga yang nggak begitu sederhana ya di dalam mengampuni. Nah, kata yang tadi barusan kita baca di Efesus 4 ayat 32 ya, karisomenoi, itu sebenarnya artinya giving away. Ya, jadi mirip juga ya sama letting go. Diberikan. Jadi diampuni itu memang memberikan. Kalau Bapak Ibu pingin berasa lagi rasanya mengampuni itu gimana, yaitu praktek disiplin rohani kita. Ambil uang yang kita punya, kasih semuanya ke yang lain. Bapak Ibu langsung akan merasakan, oh itu rasanya mengampuni di hati saya gitu ya. Waktu saya kuliah di kosan saya itu ada teman-teman yang dari persekutuan gitu ya. Terus saking saya masih naif ya di Bandung jadi mahasiswa, oh anak persekutuan itu baik-baik semua. Terus ada satu yang minjem gitar ya buat persekutuan gitu. Oh dia nyanyinya bagus ya. Gitarnya nggak pernah dikembaliin. Terus saya sakit, terus saya baru sadar, oh gitu ya. Ternyata ya anak-anak persekutuan itu ya, ada yang baik memang, ada yang minjem gitar nggak pernah dibalikin. Teman-teman saya di kampus kebanyakan Kristen gitu ya. Satu hari pinjam uang, lagi butuh nih, pinjam uang karena ada kebutuhan urgent di keluarga gitu ya. Akibat pengalaman dengan gitar itu saya mulai pikir, ini sebenarnya pinjam atau minta gitu ya. Kasih atau enggak pilihannya gitu ya. Kasih aja. Tapi begitu kasih harus siap-siap hilang gitu ya. Dia nggak pernah balikin ya. Nggak pernah balikin udah berbulan-bulan. Nanti ya bulan ini pas gajian. Nggak pernah balikin. Terus saya bilang, kalau kesulitan balikin, dicicil aja sebisanya. Nggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan balikin. Karena dia bilangnya pinjem. Ya berarti saya menuntut semacam pertanggungjawaban. Kalau memang bilang pinjem, ya balikin. Kalau balikinnya nggak bisa seketika, ya pelan-pelan gitu. Dia balikin sebagian, tapi nggak pernah utuh. Jadi di dalam lingkungan kehidupan Kristen, kita juga terpaksa ya menghadapi hidup dan relasi yang semacam itu. Saya rasa kalau kita bekerja erat ya di dalam satu tim, mau nggak mau kadang-kadang kita bergesekan. Mungkin persoalannya bukan uang lah, tapi kan kita saling menjanjikan sesuatu ya, KPI, ada deadline yang kita harus keep.
Tapi kalau kita lagi keteteran, deadline-deadline tertentu kita miss. Terus begitu kita miss, orang lain yang menghadapi kesulitannya karena kerjaan kita sebagian dari kerjaan orang lain itu. Terus kita jadi marah. Ya, karena kerjaan dia mempersulit kerjaan saya ini. Kamu gimana sih kalau kerja? Gitu ya. Jadi kalau kita di dalam pekerjaan atau perusahaan itu KPI itu keras menekan gitu ya, kita juga bisa merasakan sulit ya mengampuni gitu ya. Sulit ya mengambil sesuatu dari diri kita untuk kita berikan kepada orang lain gitu ya. Jadi ini persoalan susah banget sebenarnya ya. Dan karisomenoi itu adalah giving away. Kalau di dalam Alkitab Luther dia menerjemahkannya verschenken, itu kayak kasih hadiah ke yang lain. Nggak apa-apa, dia memang nggak layak menerima itu gitu ya. Apalagi dia suka teledor kalau kerja dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, saya kasih aja. Ini sebagai hadiah buat dia. Ya, jadi mengampuni itu kayak gitu. To give freely, begitu ya. To let go. Ya. Kita baca lagi satu ayat ya dari Paulus juga. Kolose 3 ayat 13 dan 14. Kebetulan pakai kata yang itu juga, tapi ada tambahannya ya. Dari Kolose 3 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama Kolose 3 ayat 13 dan 14. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi ada unsur sabar, ya. Bukan cuma kita ada yang direnggut dari kita diberikan kepada orang lain, ada kesabaran. Lalu di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pita dari kesempurnaan itu. Ya, kalau kita mau terjemahkan sebenarnya bahasa aslinya itu hoestin sundesmos testeleotetos ya, sebagai pita kesempurnaan itu sendiri. Jadi kasih itu yang menjadi landasan kenapa kita sabar, kenapa kalau ada yang diambil dari kita diserahkan ke orang lain walaupun dia tidak berhak, itu semuanya adalah kasih. Tapi ternyata kasih jadi sulit ya. Karena makanya mengampuni itu jadi sangat sulit kita praktekkan di keseharian kita. Karena kita pasti hidup dengan penuh gesekan. Dan kadang-kadang kalau kehidupan kita luar biasa kompleks, kita bisa nggak tahu loh siapa yang harus disalahkan. Kalau ada hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu kecelakaan Boeing 737 MAX Lion Air tahun 2018. Siapa yang bersalah? 189 orang meninggal. Nggak ada yang dihukum. Kejadiannya sangat complicated. Kenapa? Karena Boeing itu pesawatnya yang 737 itu pesawat lama. Dia badannya agak kecil dan agak rendah. Karena kalau zaman dulu mau masukin kargo ke badan pesawat, kalau pesawatnya terlalu tinggi, peralatan-peralatan dari berpuluh-puluh tahun yang lalu itu agak sulit. Sehingga badan itu agak rendah. Saingannya Airbus itu punya pesawat yang setara dengan Boeing 737 itu, pesawat komersial. Jumlah penumpangnya mirip, badannya agak lebih tinggi. Jadi Airbus dengan lebih mudah pasang mesin yang lebih besar. Kalau mesin lebih besar, penerbangan jarak jauh dia lebih hemat, dia lebih bisa jualan lebih murah. Itu tahun 2011, Boeing udah mulai melihat. Wah, padahal perusahaan pesawat di dunia ini cuma ada dua, Boeing sama Airbus. Airbus punyanya Eropa ya, Prancis, Jerman. Boeing punyanya Amerika. Nah, Boeing nggak mau kalah gitu aja. Apa yang dia lakukan? Dia pasang mesin besar juga. Karena dengan mesin besar itu dan bahan bakar yang lebih banyak, penerbangan bisa lebih hemat, lebih jauh. Tapi dia nggak mau desain badan pesawatnya ulang. Karena desain badan pesawat itu repot, butuh bertahun-tahun. Dia bakal kegilas sama Airbus begitu aja, langsung kalah duluan. Nggak bisa bisnis kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan? Dia tempel mesin besar itu
badan pesawat itu keseimbangannya jadi berubah, cenderung agak naik. Padahal kalau naik itu hidung pesawat itu berbahaya, karena kalau terlalu naik berarti arah angin itu yang memberikan daya angkat itu berubah, pesawat itu bisa stalling gitu ya, terus jatuh, terutama waktu lagi take off itu jadi bahaya. Tapi kan engineer Boeing cerdas ya, banyak kok pesawat tempur yang melakukan manuver sulit-sulit bisa kok bertahan, pasang software aja. Software-nya itu nge-sense kalau hidungnya itu udah agak naik ya, ditekan turun ya supaya daya angkat itu tetap stabil ya. Pesawat tempur aja bisa, pesawat komersial apa susahnya. Jadi software itu bukan barang yang sama sekali baru gitu ya, sistem itu bukan hal yang sama sekali baru. Tapi masalahnya adalah Boeing pingin jualan seolah-olah pesawat 737 Max-nya itu sama persis sama yang lama. Kenapa? Karena kalau kayak gitu, pilot yang baru itu nggak usah di-train ulang. Sehingga dia bisa jual murah, dia bisa bersaing langsung sama pesawat Airbus yang jadi kompetitornya itu. Masalahnya adalah pilot Lion Air kita jadi nggak tahu bahwa ada sistem itu di pesawat itu. Hari itu sensornya kebetulan rusak. Salah satu sensor rusak, bacaan softwarenya salah, terus si pilot tiba-tiba merasakan hidungnya turun terus pesawat itu. Dia mati-matian berusaha ngangkat hidungnya itu. Tapi manusia lawan mesin kan nggak bisa menang. Sekuat-kuatnya dia angkat hidungnya, akhirnya pesawatnya jatuh juga. Habis kecelakaan Lion Air itu, pesawat Ethiopia yang jatuh. Dan buat orang yang di bisnis penerbangan, tahu kalau ada dua pesawat tipenya sama, jatuh di waktu yang berdekatan, ada yang salah dengan pesawatnya. Jadi langsung di-ban Boeing 737 Max itu. Nggak dikasih izin terbang. Terus diselidiki perusahaannya sejak 2018 itu. Ditemukan kalau ada kasus kayak gitu ya, biasanya selalu ditemukan engineer-nya tuh tahu ada problem itu. Pilot tesnya itu tahu ada problem itu. Dia yang ngetes kok. Waktu lagi uji coba pesawat, pesawat itu kelakuannya aneh, pilot tesnya tahu. Bos paling atas tahu nggak? Tahu ya. Mana mungkin. Tapi semua orang mau jualan. Karena kalau enggak, tekanan KPI itu dan keuntungan persaingan itu nggak bisa. Ya, jadi buat Boeing, bursa saham dan keuntungan profit itu lebih penting daripada mungkin mereka nggak membayangkan sih akan makan nyawa orang ya. Mungkin mereka pikir software bisa kita kendalikan kok, tutup aja, kubur aja terus. Tapi lama-lama kesalahan itu meningkat gitu ya. Terus sensornya kebetulan rusak hari itu. Sekarang sih udah diperbaiki ya. Sekarang mungkin jauh lebih aman karena dibongkar sih keseluruhan permainan di Boeing itu. Ya, dan perizinan Boeing itu waktu lagi pesawat itu sebenarnya FAA ya, badan yang regulasinya agak tutup mata karena Boeing udah puluhan tahun. Mereka jagoannya keamanan, nggak mungkin mereka bunuh diri kan bikin pesawat yang kayak gitu. Jadi kayak badan regulasinya itu agak tutup mata lah kalau Boeing. Karena Boeing itu kan perusahaan nasional. Kayak perusahaan-perusahaan nasional yang menguasai bisnis-bisnis kita sekarang ini ya. Begitu dibilang mau disatukan, tiba-tiba banyak investor nggak percaya ya. Masalahnya reputasi kita mungkin masih kalah jauh sama Boeing ya. Boeing siapa yang berani mempertanyakan? Udah puluhan tahun mengudara gitu ya. Tapi permainan bisnis itu jauh lebih kompleks daripada yang kita sanggup pikirkan. Sehingga hari itu 189 orang meninggal, nggak ada orang yang masuk penjara gara-gara itu. Kalau Bapak Ibu search ya, siapa yang masuk penjara gara-gara kasus Boeing itu? Nggak ada. Perusahaannya sih memang di-ban, nggak boleh terbang, diselidiki, mungkin bos-bosnya pada diganti gitu ya, nggak ada yang masuk penjara. Sekarang udah boleh terbang lagi. Jadi nyawa orang tuh murah di tengah persaingan KPI dan kapitalisme. Terus kalau kita ditanya, kalau kita keluarga korban, kita harus mengampuni siapa? Even kita nggak tahu harus mengampuni siapa. Sekompleks itu kehidupan kita. Dan pengampunan yang kita harus hidupi sebagai orang Kristen juga di dunia sekarang jadi serumit itu. Nah, tetapi Paulus yang Bapak Ibu baca ayat-ayatnya, dia kehidupannya juga udah rumit. Dia orang Farisi. Waktu dia namanya Saulus, dia menyetujui bahwa Stefanus itu dirajam sampai mati. Bapak Ibu mungkin yang belajar teologi pernah mempertanyakan ya,
Kenapa sih Saulus tuh gitu ya? Dia Farisi tapi kenapa gitu ya? Kenapa dia setuju Stefanus itu dihukum mati? Padahal baik Saulus maupun Yesus nggak berusaha buat agama baru loh. Yesus itu disunat, Paulus disunat juga. Paulus Farisi yang baik. Ya, Yesus tuh dibawa ke bait Allah, mengikuti tradisi-tradisi Yudaisme. Jadi mereka bukan pengen bikin agama baru. Yang jadi concern buat Paulus adalah ini ada kelompok Yesus ini yang tiba-tiba mulai bilang dan mulai menarik anggota-anggota yang non-Yahudi. Orang-orang kafir mulai banyak yang ikutan percaya. Terus mulai bilang nih kelompok Yesus ini, perlu disunat nggak? Nggak usah. Wah, Paulus ini yang Farisi asli gitu ya, muridnya Gamaliel di Yerusalem, merasa ini bahaya ini. Kenapa? Karena kelompok Yudaisme itu, kelompok Yahudi itu dapat privilege di tengah-tengah jajahan Romawi, mereka boleh beribadah asal mereka terkontrol. Mereka bayar pajak. Bait Allah di Yerusalem itu dibangun oleh Herodes. Herodes itu politikus piawai, jagoan. Yang penting semua rakyat bayar pajak di situ, bait Allah, terus disetor ke kerajaan Roma. Kalau setoran lancar, dibiarinin. Kamu mau beribadah, nggak apa-apa. Kamu nggak mau nyembah dewa-dewa Romawi ini, nggak apa-apa. Kamu bayar pajak aja yang rajin, yang baik-baik. Gitu ya. Makanya pemungut cukai dibenci. Ya, tapi jagoannya di kitab Lukas ya pemungut cukai juga ya. Sehingga Yesus ini kelompoknya aneh. Yesus ini kelompok Yahudi yang aneh. Terus mulai bilang bahwa kalau gitu yang mau percaya Yesus nggak usah disunat aja. Kalau kita baca surat-surat Paulus, Roma, Galatia, argumen-argumen Paulus mulai begitu juga. Mempertanyakan Taurat. Begitu ya, karena eh, hukum Taurat itu datangnya 400 tahun sesudah Abraham. Jadi kisah Abraham itu dibaca ulang sama Paulus di Roma. Padahal semua orang Yahudi yang baik tahu kok. Abraham tuh disunat. Kita kalau mau jadi anaknya Abraham, bapak orang beriman, disunat juga. Ini kelompok Yesus tiba-tiba bilang nggak usah disunat. Paulus yang waktu itu masih muda dan militan itu pikir ini bahaya. Kenapa? Karena kalau kelompok yang kurang ajar ini, kelompok Yesus ini, melunjak terus bertambah besar, nanti yang ditumpas bukan cuma kelompok Yesus oleh Imperium Roma, seluruh orang Yahudi dihajar. Sehingga demi mempertahankan diri, kelompok penyesat ini mau dihabisi sama Saulus. Jadi Saulus itu membaca politik dan perdebatan agama itu luar biasa cerdas, muridnya Gamaliel. Ya, sehingga begitu Stefanus itu menceritakan Injil, terus orang-orang marah, terus dirajam, Saulus itu yang pegangin jubah orang-orang yang mau melempari batu Stefanus. Jadi orang beragama tuh yang paling pajang, yang paling pinter, yang paling sulit memberikan sesuatu kepada yang lain. Untungnya Saulus itu ketemu Yesus di jalan ke Damsyik. Jadi dia bukan convert dari Yahudi jadi Kristen. Memang kita sekarang menghidupi tradisi Kristiani dan gereja ya. Tapi dia convert dari keagamaan yang tertutup, yang hanya merasa kelompoknya sendiri yang benar, kelompok Yesus ini salah dan berbahaya sehingga perlu ditumpas, kepada keagamaan yang lebih compassion. Karena tiba-tiba dia melihat Yesus. Tiba-tiba keagamaan spiritualitas Paulus itu lahir dari kelimpahan kasih karunia Tuhan. Sehingga yang dia perjuangkan kalau Bapak Ibu baca kitab-kitab surat-suratnya Paulus adalah justru orang-orang pinggiran, orang-orang yang tertindas, orang-orang kafir yang justru nggak dianggap oleh orang-orang Yahudi di zamannya. Kita baca sedikit ya, mungkin sebagai bagian terakhir ya soal pengampunan, karena Bapak Ibu kayaknya ngefansnya sama Paulus ya, ngambil surat-surat Paulus itu sebagai pengampunan. Kita baca satu surat yang jarang dibaca, karena cuma satu pasal yaitu surat Filemon. Ini juga surat yang sangat aneh ya, kita baca beberapa ayat aja. Filemon ayat 8 sampai 17 kita baca ya, pelan-pelan ya. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu yang ganjil terus kita gantian ya. Surat Filemon keselip karena cuma satu pasal ya, mungkin kadang sulit dibukanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu udah ketemu. Filemon ayat 8.
Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu, Filemon, ya, apa yang harus engkau lakukan, ayat 9. Aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ayat 12, dia, maksudnya Onesimus, yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Ayat 14, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 15. Ayat 16, bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat 17. Nah, jadi apa yang terjadi di surat Filemon ini? Ini surat yang sangat aneh, ya. Jadi Filemon kenal seorang budak, ya. Tafsir yang tradisional bilangnya adalah Onesimus ini budaknya Filemon. Lalu tafsir yang tradisional biasanya membacanya Onesimus ini mungkin kabur dari Filemon, terus nyolong. Karena tertulis ayatnya itu mungkin ada eufemisme, ya, dibilang bahwa dulu dia merugikan kamu, tidak menguntungkan kamu, tapi sekarang dia menguntungkan kamu maupun aku. Nah, lalu Paulus ini ketemu Onesimus, dilayani, terus Onesimus jadi Kristen, percaya Tuhan, ya, bersama Paulus. Terus yang dilakukan Paulus apa? Kirim balik Onesimus ke Filemon. Pembacaan yang tradisional ini kadang-kadang kesulitan, ya, untuk bilang bahwa apakah Paulus itu minta Filemon membebaskan Onesimus atau apa? Karena di zaman kuno perbudakan itu nyaris nggak bisa dihilangkan. Di luar imajinasi bahwa masyarakat itu bisa tanpa budak. Kenapa? Karena kalau orang nggak bisa bayar utang, ya dia bisa dijual sebagai budak, ya, untuk karena nggak ada sistem penjara atau pidana perdata modern seperti kita sekarang, gitu ya. Kalau kamu utangnya terlalu banyak nggak sanggup bayar, ya dijual jadi budak, gitu ya. Kalau misalnya suku perang, bangsa perang, kalah nggak dibunuh, ya jadi budak, gitu ya. Makanya Daniel dibuang ke Babel, terus walaupun dia bangsawan kerja di istana, tapi buat kita yang tahu dia tuh budak sebenarnya, karena dia dijajah oleh bangsa lain yang adalah penguasa. Jadi perbudakan itu nyaris nggak bisa keluar kita dari sana. Sehingga pembacaan yang tradisional itu bilang kalau orang modern itu membaca ayat ini terus bilang Paulus ini mengusahakan supaya perbudakan itu dihilangkan, ya. Mungkin nggak bisa gitu juga. Karena di dalam imajinasi Paulus nggak bisa menghilangkan perbudakan itu. Dia tetap masih seorang yang tradisional, muncul dari masyarakat kuno yang tradisional juga. Tapi kalau bacanya gitu, ya, maka kita jadi tanya nih Paulus minta apa sama Filemon? Minta bebasin dia jadi budak? Mungkin enggak juga, ya. Tapi permintaan dia jadi bercabang di ayat 16 itu, Bapak Ibu baca. Terimalah dia bukan lagi sebagai budak, tapi lebih dari itu sebagai seorang saudara. Apa maksudnya itu? Menerima sebagai seorang saudara. Jadi kalau kayak Bapak Ibu punya ART gitu, ya, atau punya driver atau apa, ya. Mungkin zaman sekarang perbudakan itu sih udah nggak ada, ya, ilegal, ya. At least di negara kita begitu. Ya, ada negara-negara yang mungkin kurang beruntung, agak otoriter, perbudakan itu masih ada gitu, ya. Tapi itu jadi jatuhnya kalau di zaman modern human trafficking gitu, ya. Tapi zaman sekarang kalau kita punya ART atau punya driver atau pegawai atau apapun yang kita anggap rendah, ya, security atau apa, terus kita dengar Paulus ngomong gitu, terimalah dia bukan lagi sebagai pegawaimu, bukan lagi sebagai ART-mu, lebih dari itu sebagai saudara. Nah, kita baru dapat feelingnya. Ya, terus kalau kita
bilang misalnya, mungkin ART kebanyakan di Indonesia bukan Kristen ya, tapi coba dia jadi Kristen. Kita perlakukannya beda nggak? Jadi pengampunan itu ya, kalau kita konsekuen jalanin, bisa merubah masyarakat loh. Karena keputusan-keputusan itu yang diminta di bagian ini oleh Paulus kepada Filemon, bisa merubah pola kita hidup bermasyarakat itu sendiri. Penafsir yang modern yang hati-hati bilang, mungkin Paulus tuh nggak minta dibebasin gitu aja jadi budak, karena bisa ada kerusuhan loh kalau kayak gitu. Padahal Filemon ini kan orang terhormat ya, terpandang di komunitasnya. Ini teman pelayanannya Paulus ini. Kalau dia minta Onesimus itu dibebasin ya, jadi budak, nanti budaknya dia berontak semua gimana? Padahal masyarakat itu adalah masyarakat yang memang biasa ya, ada perbudakan. Terus katakanlah kalau, oh ternyata kalau jadi Kristen bisa dibebaskan ya jadi budak. Semua orang jadi Kristen KTP aja. Misalnya, apakah itu masyarakat yang lebih baik gitu ya? Susah juga bilangnya. Sehingga ya, kita tuh nggak tahu apa yang diminta oleh Paulus kepada Filemon. Nggak tertulis eksplisit. Ya, sehingga ada teolog namanya Barclay, dia bilang, mungkin Paulus juga nggak tahu tuh apa yang dia harus minta dari Filemon. Tapi karena dia udah bertemu Yesus, yang dia tahu adalah masyarakat yang kayak gini ini bukan masyarakat yang harus dihidupi orang yang percaya kepada Yesus. Gimana caranya keluar dari imajinasi kita yang masyarakat yang kayak gini? Paulus mungkin nggak tahu caranya, tapi dia beriman sama Tuhan, dia kirim balik Onesimus. Ini, saya balikin kamu Onesimus ke Filemon. Terimalah dia seperti engkau menerima aku. Apa itu maksudnya? Terjemahkan sendiri. Dan dia meyakini Filemon bisa ambil keputusan yang tepat itu. Either itu dia dibebaskan, diampuni kesalahannya kalau dia dulu nyolong uang dari Filemon. Apapun itu. Karena cinta kasih dan kelimpahan Tuhan itu begitu besar, kalau kita hidup dari kelimpahan itu, imajinasi kita bisa merubah masyarakat. Karena hal-hal yang di luar imajinasi masyarakat kita pun, kita yakini Yesus sanggup lakukan. Jadi ayat-ayat Paulus itu nuansanya gitu. Pertanyaannya adalah kita hari ini, kalau kita baca mengampuni, terus tiba-tiba Tuhan kasih ya di dalam hati kita, ada orang yang harus kita ampuni. Tapi bahkan masyarakat itu pun nggak mengizinkan ya, di luar hal-hal yang bisa diterima masyarakat. Kita punya imajinasi nggak untuk melanggar semua ketentuan itu, percaya bahwa Yesus itu kelimpahannya jauh lebih besar daripada yang kita sanggup bayangkan, terus kita ambil move itu untuk mengampuni. Paulus tuh gitu, yang Bapak Ibu baca ayatnya. Dia kirim balik aja Onesimus. Apapun yang terjadi, dia percaya kepada Filemon, dia percaya kepada Yesus, dia percaya Filemon dan Paulus sama-sama mengimani Yesus yang sama. Sehingga kalaupun kita nggak tahu gimana caranya keluar dari pitingan kehidupan masyarakat modern itu, dan dalam zaman Paulus itu ada hal-hal yang di luar imajinasi, dia lakukan aja dengan iman. Hari ini mahasiswa pada demo katanya, karena Pertamax naik, antrian Pertalite banyak, ekonomi tidak baik-baik saja. USD sih tekanannya udah turun ya, udah di bawah 18.000 lagi. Kalau Bapak Ibu ngikutin kemarin sempat di atas 18.000. Banyak orang yang takut juga Indonesia bisa rusuh lagi kayak 98. Tapi sesungguhnya tahun 98 itu Indonesia harusnya hancur juga kan. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya di UPH, kalau pas lagi harus ngajar sejarah, saya kasih recording tahun 98. Ini kalau kayak gini, kita harusnya udah hancur jadi bangsa. Betapa banyak bangsa yang kena krisis yang semacam itu tuh hancur. Kita masih ada sampai sekarang. Walaupun demokrasi kita banyak keluhan dan lain sebagainya, kita masih ada. Ini karena Tuhan baik sama kita. Masalahnya kita yang Kristen yang beriman sama Tuhan bisa hidup dari dalam kelimpahan itu nggak? Bahwa Tuhan tuh udah melimpahkan. Udah kayak dikasih gaji 200.000 tahun. Udah kayak mati hidup lagi. Dikasih gitu aja. Nah dari kelimpahan itulah kita mengampuni. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang tahu setiap pergumulan kami. Baik di dalam relasi-relasi pribadi kami,
maupun menghadapi masyarakat yang lebih luas, yang kadang-kadang solusinya di luar imajinasi kami. Tetapi Engkau Allah yang hidup, Engkau yang sudah bekerja bahkan 2000 tahun yang lalu di dalam ayat-ayat yang kami baca ini. Kami mohon Engkau yang hadir dan hidup juga di Indonesia ini. Biarlah Engkau yang berbelas kasihan kepada kami. Menolong kami menghidupi cinta kasih-Mu yang adalah pita pengikat kesempurnaan itu sendiri. Biarlah kami umat-Mu yang setia menjadi kehadiran kesetiaan-Mu juga untuk Indonesia. Kami mohon belas kasihan-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Dr. Ihan Martoyo untuk kesempatan kali ini. Biarlah pelayanan Pak Ihan baik di kampus dan juga di tempat-tempat lain boleh terus Tuhan berkati dan kuatkan. Dan kita akan memberikan persembahan ke depan, dan juga teman-teman yang ada di daerah juga boleh melalui QRIS. Kita akan angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita doakan persembahan kita, teman-teman. Dengan penuh rasa syukur Tuhan, kami datang di hadapan-Mu membawa persembahan dari hati yang tulus. Kami mengaku bahwa segala yang kami punya adalah milik-Mu, dan hanya oleh kasih karunia-Mu kami bisa menikmati berkat kehidupan. Pada saat ini Bapa, kami mempersembahkan apa yang telah Engkau percayakan pada kami sebagai tanda iman dan ketaatan kami. Kami mohon agar persembahan ini bisa mendukung, memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, dan semoga melalui persembahan ini Bapa, mereka bisa terus melayani, memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita kali ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, memperkenan hati Tuhan, dan saya undang Pak Yusak untuk menutup kita di dalam doa berkat. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ayat yang kedua. Ku takkan mengecewakan, hidup tanpa
hati Tuhan, menyenangkan Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa pemberi kehidupan, dan yang mempercayakan hidup yang telah ditebus ke dalam tangan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang boleh kami dengar pada pagi ini. Ampunilah setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Mungkin kami gagal untuk mengasihi Tuhan, mentaati perintah Tuhan, sehingga di dalam segala anugerah, kelimpahan anugerah pengampunan yang Tuhan berikan lewat anak-Mu di kayu salib, kami belum bisa mengampuni orang-orang di sekitar kami. Dan kami tahu sikap kami ini mungkin sangat mendukakan hati Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh belajar dan mampu melakukan pengampunan bagi orang sekitar kami, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasihi, Dr. Ihan yang telah menjadi berkat di tengah-tengah kami. Kami berdoa agar Tuhan terus pakai beliau dimanapun beliau berada dan dalam berbagai kesempatan, sehingga nama Tuhan boleh terus ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan juga peliharakan keluarganya di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan untuk program-program yang telah berjalan dan masih akan datang, di program internasional gabungan yang berlaku di Makassar, dan beberapa program untuk kaum muda dalam beberapa minggu mendatang. Tolong Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah berkati pelbagai program yang diadakan, kami percaya juga Tuhan akan terus pimpin dan sertai. Tuhan kuduskan program yang ada, sehingga banyak buah Injil yang boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini masih dipenuhi dengan gonjang-ganjing karena pelbagai kebijakan yang tidak berdasar, yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, sehingga banyak yang dimanfaatkan bagi hanya kepentingan segolongan atau konco-konco yang dikena yang ada dalam lingkungan ini. Tolong ya Bapak, hadirkan orang yang takut akan Tuhan, yang benar-benar untuk membuat kebijakan, memimpin bangsa kami ini untuk benar bisa keluar menuju pada masyarakat yang adil, damai dan sejahtera, dan kondisi sosial ekonomi yang semakin membaik. Terima kasih ya Bapak, kami perserahkan pergumulan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada dalam ruangan ini, maupun yang mengikutinya lewat Zoom. Engkau melihat setiap pergumulan mereka ya Bapak. Engkau menilik hati mereka pribadi demi pribadi. Tolong ya Tuhan, Engkau sendiri adalah Allah yang berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingatkanlah setiap anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan ini, agar mereka tidak pernah berhenti bersandar kepada Tuhan, dan terus-menerus berharap kepada Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan, sumber kekuatan dan penghiburan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan dengar doa kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa yang telah memanggil, memilih kita menjadi anak-anak yang dikasihinya, boleh senantiasa menyinari kita dengan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Dan dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang telah menebus kita dari kebinasaan, dan di dalam anugerah penyertaan Roh Kudus, boleh senantiasa memimpin dan menyertai hidup kita, supaya hidup kita yang telah diberkati ini boleh senantiasa boleh kita pakai menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan ditinggikan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa.
Ibadah selesai, saat teduh, dan silakan duduk.